Halo, Halo? ya halo. Ya, coba dikerasin suaranya. Halo, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat siang. Selamat Kok siang. Ya, putus-putus. Maaf ya kok kalau putus-putus. aman-aman. yes. Oke, perkenalkan nama saya Ibu Hera. Ibu Herawati. Saat ini saya bekerja sebagai guru honor di Oke, SMP, di sebuah SMP di negeri di Toli-Toli. oke, Saya asal dari Sulawesi Tengah di Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli. oke, Yes. Usia saya saat ini 39 tahun. oke. Saya punya 3 orang anak. Pendapatan saya saat ini sebesar 3 juta rupiah per 3 bulan kok. Per 3 Untuk bulan. honor per 3 bulan baru terima. Oke, Terus pendapatan suami saya petani. Nanti habis panen sawah baru ada uangnya kok. oke, Jadi tidak menentu. Oke, kemudian pengeluaran rutin kan itu biaya makan, anak-anak sekolah, bensin, yang lain-lain. Kemudian saya juga punya utang bank. Itu saya ambil dana kur sebesar 30 juta. Itu cicilan bulanan saya itu sebesar 575.000 per bulan. Untuk Oke. apa itu utang Terus banknya saya itu? juga untuk kan punya tinggal dengan orang tua. Oh, Hmm. terus saya cuma punya tanah waktu itu, jadi tambah ya rumah dapur. Kan Oke. rumahnya kecil, terus kita punya 2 keluarga jadi lalu ambil. Terus saya juga cicil motor kok, ambil cicilan motor untuk anak saya sekolah. oke. Iya, anak saya yang tua, yang Alif. Jadi pertanyaannya kok, mungkin saya ke pertanyaan saja. Ada 4 mungkin yang akan saya tanyakan. Yang pertama itu bagaimana cara mengatur keuangan dengan gaji yang tidak rutin setiap bulan. Oke. Yang kedua, bagaimana cara saya menyeimbangkan antara kebutuhan pokok, cicilan, dan tabungan darurat. Sementara saat ini saya tidak punya dana tabungan darurat atau simpanan ya, simpanan kalau orang Toli bilang simpanan timnya. Terus kemungkinan tambahan penghasilan yang kira-kira profesi saya saat ini dan strategi pelunasan utang agar lebih ringan itu kira-kira gimana kok? Hutangnya itu ada yang dana kur 30 juta, sama motor tuh berapa cicilan per bulan? Iya. 575. Itu udah gabungan antara kur dan motor. Iya, sudah gabungan. Kalau motor saja berapa? Kalau motor 420. Oke, kita akan bahas dari kita punya tangga ya. Jadi tangga yang pertama adalah kumpulkan 10 juta dulu sebelum lunasin apapun. Ya. Karena kenapa itu adalah bantalan untuk hidup. Nah, suami ini kan panen sawah tidak menentu. Dapatnya Iya. berapa? Per 4-5 bulan baru panen. Oke, per 4-5 Nominalnya bulan. berapa? Nominalnya? Sekali panen. Biasa kalau 10 karung, kalau di sini biasa 501 karung 5 juta. Oke. Dengan ibu siapa tadi namanya? Ibu Bu Hera. Bu Hera. Bu Herawati. Herawati. Iya. Oke, gini Bu Herawati. Kita punya prinsip yang pertama tabung 10 juta dulu sebelum lunasin apapun. Yes. Tapi dengan kondisi sekarang pasti sulit karena berarti 1 juta per bulan ya gajinya. Iya. Itu pengeluaran bulanan berapa, Bu? Tadi belum disebutin kayaknya. Iya. Kayaknya banyak kok, kalau bulanannya banyak. Sekitar Banyak. mungkin 3-4 jutaan mungkin sebulan. Iya, karena biaya makan, anak-anak sekolah. Kan anak saya SMA yang paling tua. Yang ini Alif yang mendaftar, Muhammad Itu Alif itu yang tua. 3-4 juta dapatnya dari mana, Bu? Karena 3 juta per 3 bulan kan? Iya, kan saya kebetulan saya honor di sekolah itu sebagai operator. Iya. Jadi biasa suruh bikin laporan, suruh bikin apa, kan ada dana-dana kecil yang biasa dikasih. Sekitar berapa, Bu, jadinya per bulan pendapatannya? Gabungan dengan suami. Total. Iya. Kalau suami bulannya tidak ada kok.
Cuma mungkin saya punya penghasilan mungkin kalau di total mungkin adalah per bulan 2 juta dengan gaji honor saya per bulan. Berarti masih kurang ya setiap bulan sama pengeluarannya? Iya, karena kadang kalau disuruh bikin laporan baru ada uang. Kalau disuruh buat surat atau orang kan saya operator di sekolah. Oke, gini Bu. Pertama, kalau bisa pengeluarannya ditekan dulu. Iya. Dan dibikin budgeting yang ketat Bu. Dicatat, setiap pengeluarannya dicatat, itu yang pertama. Usahakan nggak lebih dari 2 juta gimana pun caranya. Itu yang pertama. Dan ini kan sebelum naik tangganya. Tangga yang pertama adalah 10 juta. Karena kita juga punya ini ya bro ya. Kita punya misi di pendidikan. Iya. Jadi 10 juta nanti dari kita Bu. Jadi kita Ya. akan kasih 10 juta. Nanti asisten saya kontak Ibu. Ya. Yes. Terima kasih kok. Jadi itu untuk, tapi itu jangan dipakai ya Bu ya, nanti Ya, uangnya. untuk duit darurat ya. Itu kita uang ngomong. darurat yang Yes. Ibu taruh di rekening. Jangan pernah disentuh, jangan pernah dipakai. Ya. Insya Allah. Oke, jadi untuk Bu Hera, 10 juta dari kita. Jadi Ibu nanti masuk ke tangga yang kedua. Yes. Ketika pengeluaran sudah dikecilkan, fokus untuk lunasin hutangnya Bu. Itu dulu. Setelah lunas hutang, jangan pernah berhutang lagi. Ketika selesai udah tidak ada hutang, Ibu Hera fokus untuk dapatkan tabungan tadi kan udah 10 juta. Ditabung tuh 575 ribunya, anggap jangan nyicil ke luar lagi. Yes. Nyicil ke diri sendiri. Jadi setiap bulan Bu Hera bayar tuh 600 ribu ke diri sendiri. Sampai itu jadi 20 sampai 30 juta. Itu dulu Bu. Pelan-pelan dulu. 3 tangganya diberesin. Tangga pertama kita yang bantu. Tangga kedua itu coba diberesin. Setuju. Hutang itu difokus kita pakai namanya metode bola salju. Dari yang paling kecil dulu ke paling besar. Jadi kalau motor tuh lebih kecil dibanding kur, lunasin yang motor dulu. Halo? Iya kok. Ada tulis kok jadi saya. Oke, nggak apa-apa Bu. Sambil tulis nanti bisa sambil diulang lagi videonya. Iya. Jadi step 1 itu kita yang bantu. Tangga pertama. Tangga kedua adalah lunasin hutang. Fokus itu dulu, lunasin hutang. Oke. Tangga ketiga adalah punya at least 20 sampai 30 juta Bu di rekening tadi. Sambil kalau misalnya suami bisa ada apa yang dikerjakan, yang lain coba dicari. Iya, ibu Untuk kan mendapatkan juga penghasilan. pengajar kan? Kenapa nggak kayak Iya. ini jadi tenaga buat nih les-lesan atau kayak ngajarin di luar jam? Apakah masih ada kerjanya? waktunya untuk begitu Iya, Bu? bisa les juga kan? Ngajarin les kan? Iya, sebenarnya mau kok, cuman ini kan saya punya sekolah kok. Di SMP 8 deh. Iya. Ya. Les juga kan? Ngajarin les kan? Iya, sebenarnya mau kok, cuman ini kan saya punya sekolah kok. Di SMP 8 deh. Iya. Ya. Sini tuh pelosok. Saya cek Ya. Instagram saya kok Herawati Hera. Ya. Saya di pelosok, jadi di sana itu tuh kok ajak sekolah saja anakku luar biasa. Ada punya siswa saya mungkin seumuran enggak kok 20 lebih. Ya. Saya punya siswa saking belajar itu bagi mereka bukan kebutuhan utama. Iya. Ya. Oke. Harusnya clear ya Bu ya? Iya. Oke. Iya. Terima kasih Bu Hera. Yoko. Oke, makasih kok. Oke. Nah ini teman-teman tadi gue lihat beberapa Bro. Yes. Ada yang bilang jual kesedihan dan lain-lain. Kalian nggak mengerti ya posisi memang kita yang sendiri ke daerah ya. Kita yang tahu bahwa guru honor itu Terbatas ini ya. sangat sulit. Jadi kalian jangan ngomong sembarangan karena kalian nggak pernah ada di posisi itu. Balik lagi ini orang-orang yang mungkin yang kita sebutnya SJW Jaksel Bro. Ya, Nah, naik iya. Vespa, pakai tote bag, baggy jeans, mukanya kayak kontol. Itu biasa isi begini semua gitu. Ya nongkrong di Asta biasanya. Nongkrong di Asta kan pakai coffee shopnya, tote bag, baggy jeans ya kan. Rombeng kayak apa mau disco zaman tahun 80. Mereka ngerasa hidupnya tuh penuh dengan kritik gitu loh. Guru honorer dikritik, dibilang habis kesedihan. Show keuangan juga mungkin dikritik. Iya, gitu. lucu sih, tapi lucu sih, lucu. Terus kalau di Maksudnya Bali itu di Bali Buzi. SJW Jaksonnya lucu nih. Iya.
Di Bali Buzi, bahkan ke Bali pun mereka punya pride loh. Oh. Tote bag-nya dipakai ke Bali biasanya. Yang bau itu kan. Iya, terus mereka foto di depan Yang I Love Bali. kuning itu kan. Kartu Bali itu ada di situ ya. Iya. Pakai tote bag-nya itu dibawa. Warna kuning bener. Nggak, aslinya warnanya nggak kuning bro, putih-putih, Broken tulang, broken white, Broken ya kan? white. Ya. Kuning. Jadi kalian tuh jangan jadi orang ini, biasa orang-orang begini yang tukang kritik bro. Iya. Kritik. Yang di Jual Twitter. kesedihan, jangan sampai begini. Ya nextnya penelpon semoga nggak begini. Nggak begitu teman-teman. Ya. Kalian pernah nggak datang ke sana? Makanya gue kalau bilang oh ada yang jual kesedihan, coba lu datang sekali deh. Iya. Lu lihat kondisinya, lu lihat kondisi mengajar seperti apa, biar punya empati sedikit bro. Iya. Dan kita nggak bisa jangan bilang kayak oh ngemis kenapa karena lu mau ngemis juga sama gua buat coffee shop lu gitu. Jangan. Buat ini beli matcha latte-nya bro. Matcha latte sama vape ya. Yes. Kos. Tapi bang, Ya. lu ketawa-ketawa lu jangan SJW Jaksel. Tahu tuh banyak ketawa-ketawa tuh di belakang situ. Orang-orang gitu tuh. Ya. Jadi tolong ya. Nggak usah begitu-begitu karena mungkin lu di komen lu mau ngerasa ngelucu gitu kan atau lu ngerasa diri lu lucu, lu belum pernah ada di posisi guru honorer. Setuju. Hargai orang lain gitu. Dan itulah kenapa kita bikin show ini first place Ya. kan. Kita memang hobinya bantu orang. Ini sebelum ada show-nya gue memang orangnya begini, ada orang perlu apa kita bantu, ya kan? Yes. Kita memang orangnya bagi kita udah cukup untuk diri kita sendiri. Kita bikin ini juga bukan untuk bantu kita kok. Ini untuk bantu kalian. Semua yang kita bikin itu untuk bantu kalian, gitu. Ada yang bilang kemarin juga, kenapa sih kita bikin platform seperti Ternak Uang atau Akademi Kripto? Pertanyaannya, lu kalau masuk 100 juta di aset investasi, lu rugi bisa lebih besar dibanding lu belajar, bro. Pasti. Kayak tadi, kayak Fadli tadi. 6% Dia ada uang -nya 150 juta loh. Nyicilnya arbitrum tapi. Iya, kalau dia cuman dia beli nih, dia bayar kelas ya 10 juta. Dia bisa nggak kehilangan 50 juta gitu, lebih murah. Dan uang sekolah yang kita lakukan di market ya besar sekali uang sekolah Iya, kita benar, berdua. karena ya memang saya juga respect juga ya ke guru honorer tadi. Semoga juga terbantu Bu Hera dengan tangga pertamanya karena ibu saya juga dulu guru honorer, Bro. Oh, Guru bahasa Inggris oke. di SMP juga waktu saya kecil ya. Dan ya saya tahu sekali strugglingnya gimana. Ya makanya teman-teman jangan yang merasa lebih superior ya. Mungkin kamu lebih superior tapi ya nggak lebih superior dari kita pasti ya. Betul. Tapi ya jangan pakai ya hal itu ya. Jangan Privilege yang kamu punya, enggak yang bukan punya, yang kamu dapatkan Dapat dari bapak dari lu. bapakmu Iya. ya. Buat kayak kamu asal Bapakmu ngomong. juga tukang main LC sebenarnya gitu kan. Iya. Jadi Ya mungkin dia anaknya Elsie mungkin. mungkin anak LC. Jadi jangan lu hina guru honorer kayak dia pengemis atau apa, itu menurut gua sangat nggak wajar ya. Yes. Sangat nggak wajar dan nggak gampang bro untuk jadi guru honorer, dan dia salah satu pengabdian untuk bangsa juga, ngajarin anak-anak dengan gaji yang terbatas. Iya bener. Dan itu bukan mengemis, dia nggak minta kok gitu. Beliau nggak minta apa, jadi jangan ngatain orang pengemis gitu. Kalau lu cuma naik Vespa jangan ngatain orang pengemis. Karena ini memang ya ini epidemik bro yang terjadi di Jakarta ini ya tepatnya. Yes. Dimana orang-orang biasa ada yang pelawak, merasa dirinya lucu, mukanya kayak tapi kayak nggak lucu gitu sebenarnya. Iya. Ya, lu cuman badut mungkin di sekolah, nggak ada yang pernah mau ngomong sama lu, hidup lu nggak pernah bermanfaat untuk orang lain gitu, atau apa? Ada orang ngerasa bikin event sepatu gitu, merasa keren gitu, enggak, lu miskin aja. Ya, jadi jangan hina-hina guru. Jangan hina-hina orang yang membantu banyak orang juga. Karena cuma penjahat ya yang menghina orang yang pengen bantuin masyarakat. Ya. Ya. Kalau lu menghina orang, ngaca dulu gitu. Ya makanya ini Jangan merasa nggak usah di depan kamera, kita nggak usah balas di kamera, Nggak kita perlu. samperin langsung ya. Gua samperin aja lu bener langsung muka lu ya. Jadi orang-orang seperti itu tuh apa ya? Hama sih gue sebutin di dunia ini. Iya. Ya, anak yang cuman duit dari bapak, ngerasa bikin sesuatu ya kan. Oh dia itu someone. Bapak lu juga no one di negara ini, sorry. Damn. Even bapak lu juga bukan siapa-siapa gitu. Jadi jangan begitu gitu. Setuju. Punya bini masih hobi main LC, terus lu komen-komen di sini begitu. Ya. Iya. Jadi- Itulah. Susul dulu lah bapaknya di karaoke. Lu susul dulu bapak lo di karaoke, ya kan? Ngerum di bawah tuh ada udah nunggu-nunggu cewek-ceweknya. 300.000. Nggak usah lah ya, begitu-begitu.
Karena gue juga kurang apa ya? Gue kurang suka kalau ada profesi orang atau misalnya orang mau membantu orang malah dikatain dua-duanya gitu. Satu dikatain pengemis, nanti begini. Karena balik lagi nggak ada yang minta kita ya. Dan kita anti orang papi ai ya bro. Yes. Papi ai punya ini ya kan. Foto di garasi bapak gitu kan. Jangan sampah lah. Yuk next. Yuk.